Metode tasbih ini lahir dari perpaduan dari teknik unggulan dan cara mengajar dari beberapa pengajar dengan latar belakang yang berbeda. Ada dari kampung, ada dari pondok pesantren, ada dari kampus perguruan tinggi, ada pengajar kontemporer yang punya sistem cepat. Ada 30 menit, 1,5 jam, dan seterusnya. Itu saya ambil, saya coba mengaplikasikan supaya saya mudah dalam mengajar. Jadi bukan untuk komersil, supaya saya mudah dalam mengajar. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita lanjut dengan tasbih dari Nabi Yunus alaihi salam. Mudah-mudahan insyaAllah Allah senantiasa memperhatikan kesulitan-kesulitan kita, terutama dalam membaca Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita perkuat dengan syahadat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa Al-Quran diturunkan adalah sebagai syifa, obat. Di atasnya obat, rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Alhamdulillah. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak ditambahkan kepada orang yang zalim, orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang tidak mau belajar Al-Quran, orang yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak ada yang ditambahkan kepada mereka kecuali kerugian. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dengan langkah kaki ikhlas dari subuh. Ini saya yakin banyak yang jauh datang di sini. Insya Allah duduknya kita saat ini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita di sini lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ada yang semalam sholat sunnah 1000 rakaat. Jangankan jamaah, ustaz juga enggak. Sama. Tapi duduknya kita di sini khairun, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan ahlul Qur'an. Ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi bisa baca karena hidayah Allah, niat yang sungguh-sungguh, pengajar profesional, kemudian metode handal yang dikuasai, dan istiqomah. Tahu istiqomah? Ya. Istiqomah itu bukan singkatan dari istri 3 dikasih toko dan rumah, bukan. Istiqomah itu continue. Ya. Kemudian komitmen bersama ini harus kita bangun pada saat belajar. Ada yang dari tadi belum senyum? Ada, ketemu kawan cemberut gitu. Salah satu ciri penghuni sorga adalah wajahnya selalu berseri-seri. Maka pengajar metode tasbih, orang yang belajar metode tasbih, seyogyanya itu harus menghadirkan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Dokter ahli mengatakan orang yang senyum 19 detik 19 kali per hari itu akan mengeluarkan zat yang namanya endorfin yang akan mengaitkan dengan saraf-saraf kebahagiaan.
Maka yang senyum walaupun lapar ya, yang senyum insya Allah itu akan diberikan relung-relung kebahagiaan. Jadi kalau ada persoalan, coba senyum. Boleh kita senyum 19 detik? Jangan kurang, 19 detik itu 19 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu senyum yang benar. Kalau nggak 19 detik, itu nggak mengeluarkan zat endorfin. Benar, ini dokter yang bilang. Kemudian harus semangat, optimis, target, fokus. Maka tadi diharapkan di silent. Jadi sepanjang nanti pemberian materi, mohon untuk fokus. Rajin bersuara kalau disuruh bersuara. Kemudian betah taat duduk. Karena kalau sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar, ada materi yang ketinggalan. Kemudian taat, disuruh ustadz seperti apa, ikuti. Ya, ini saya alhamdulillah mohon izinnya semua, karena saya yakin di hadapan kami ada kasih kami, ada pimpinan kami, dan seluruh imam-imam yang ada. Mudah-mudahan dengan keikhlasannya, insya Allah metode ini bisa berhasil hari ini. Insya Allah, sungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian, metode tasbih adalah perpaduan dari doa orang tua, doa para guru-guru yang mulia, doa kawan-kawan. Saya ketemu di sini beberapa kawan, masya Allah. Itu doa kawan-kawan yang dulu, kemudian doa orang-orang yang berjasa, termasuk yang mengantarkan sampai saya berdiri di sini hari ini. Ya, itulah kemunculan dari metode tasbih. Bukan hebatnya seorang penulis, bukan hebatnya seorang penyusun, tidak. Saya melihat kalau tanpa mereka semua ini nggak ada apa-apanya. Kemudian metode tasbih ini yang agak sedikit perlu ditambahkan dalam pembelajaran Al-Quran. Metode ini bentuk zikir untuk mendapatkan ilmu baca. Jadi pada saat menyebutkan huruf itu sesungguhnya berzikir menyebut nama Allah. Karena pernah suatu saat Rasulullah ditanya oleh seorang Yahudi, apa makna huruf hijaiyah? Kemudian baginda Rasul menyuruh Sayyidina Ali untuk menjawab. Jawab pertanyaannya, baru dia doakan, mudah-mudahan dia mampu menjawab. Apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab bahwa huruf-huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah, Asmaul Husna. Maka nanti kalau kita bermain huruf, bayangkan bahwa kita sedang berzikir menyebut nama-nama Allah. Siapa Allah itu? Allah yang memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau kita menyebut dengan sungguh-sungguh, kemudian Allah ijabah, maka seketika selesai seluruh persoalan. Karena urusan Allah itu hanya antara al-kafu wan nun. Kalau Allah sudah bilang kun, artinya apa kun? Jadi, maka jadilah. Kalau Allah bilang langsung bisa baca, insya Allah pasti bisa. Kemudian, jadi bentuk zikir untuk mendapat ilmu baca syarat dengan nilai spiritual dan tauhid, sehingga menjadi sarana dalam mewujudkan penghambaan diri yang benar di hadapan Allah. Ini saya pikir ini adalah sebuah metode yang mengarahkan nilai spiritual. Kemudian metode tasbih ini lahir dari perpaduan dari teknik unggulan dan cara mengajar dari beberapa pengajar dengan latar belakang yang berbeda. Ada dari kampung, ada dari pondok pesantren, ada dari kampus perguruan tinggi, ada pengajar kontemporer yang punya sistem cepat, ada 30 menit, 1,5 jam dan seterusnya. Itu saya ambil, saya coba mengaplikasikan supaya saya mudah dalam mengajar. Jadi bukan untuk komersil, supaya saya mudah dalam mengajar. Rupanya kawan-kawan ingin supaya ini disiarkan, maka sampailah hari ini di sini. Kemudian keunggulan beberapa metode cepat dan efektif. Ada metode qiraah, ada metode qiraati, ada metode iqra tadi, metode katiba dan seterusnya. Itu kita coba formulasi dalam metode ini. Yang paling menarik adalah solusi dari kendala, problem, masalah yang dihadapi sepanjang praktisi mengajar. Jadi mengajar ada kesulitan, ini gimana ya cara keluarnya?
Gimana supaya yang diajar itu mudah? Tadi digabunglah dalam metode tasbih. Ya. Kita akan mulai. Metode tasbih, solusi cepat baca Al-Quran, insya Allah pasti bisa. Ya, metode tasbih ini penuh dengan rahmat. Rahmat itu ringan, akurat, hemat, mudah, asyik dan tangguh. Ya, Allah bilang Al-Quran itu mudah. Allah bilang Al-Quran itu mudah. Manusia bilang Al-Quran itu susah. Saya kasih contoh. Ini peci saya. Halo? 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 Hai? Ya, ini peci saya buatan manusia. Betul? Ini kepala saya buatan Allah. Betul? Kalau pecinya kekecilan, yang dirubah peci apa kepala? Peci buatan manusia. Manusia bilang susah, Allah bilang mudah. 4 kali dia bilang Quran itu mudah, Quran itu mudah. Maka rubah mindset yang diajar dan kita yang mengajar bahwa Al-Quran itu mudah. Apa yang kau katakan, itu yang akan terjadi. Ana inda dhanni abdi bi, saya ada dalam sangkaan hambaku. Kalau dia berpikir mudah, mudah aku kasih. Tapi kalau dia berpikir susah, susah yang akan aku kasih. Pilih mana? Mudah, ikuti kata Allah. Itulah pengertian tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melalui proses usaha. Kapan kita bisanya? Secepat Anda menguasai huruf hijaiyah dan tanda baca. Baik. Ini bukunya beda dengan buku yang lain. Nah, buku ini kalau biasanya senyum bab pertama, bab kedua, bab ketiga ya. Kalau ini senyum, jadi selalu diharapkan untuk senyum. Ya. Senyum pertama itu ilustrasi baca Quran dan pengenalan. Kemudian senyum kedua, rumus baca Al-Quran, komposisi Al-Quran dalam metode tasbih. Kemudian mengenal huruf hijaiyah. Di sini intinya nanti. Kemudian senyum ketiga tanda baca, senyum keempat penerapan huruf, kemudian rumus, kemudian senyum kelima skema tajwid. Ini kalau sudah tahsin masuk di sini, ya. Kemudian senyum keenam latihan penyebutan huruf dan senyum ketujuh mengenal angka Arab. Ya. Oke. Yang mendengarkan suara saya ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang mendengar suara saya ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, bahwa hanya Allah yang besar, yang lain semuanya kecil. Baik. Saya minta untuk membaca apa yang saya tunjuk. Coba silahkan dibaca. Aku bisa baca. Bisa baca kan? Halo? Ini yang terbalik. Aku bisa baca. Bisa baca kan? Terbalik pada yang tebal. Aku bisa baca. Bisa baca kan? Oke, ini dibalik lagi. Hurufnya lain. Aku bisa baca. Yang kata huruf si kota-kota. Coba. Aku bisa baca. Kenapa bisa baca? Padahal hurufnya berbeda, hurufnya terbalik-balik. Jawabannya karena kenal huruf dan tanda baca serta cara baca. Artinya kalau kenal huruf dan tanda baca pasti bisa baca. Ini dari sini orang sudah mulai, oh iya. Betul. Jadi itu kurangnya aslamu kuasai hurufuna, mau balik, mau tunggi, pasti bisa baca. Jadi kalau ada orang Al-Quran dibalik dia tidak bisa baca, artinya dia kurang mengenal huruf. Halo? Setuju tidak ini? Ini mindset ini dulu dirubah. Ya. Oke. Artinya kalau Al-Quran yang tipis itu jangan bayangkan tebal. Mau buat kekurangan. Tipis. Ya. Dibandingkan dengan duit 50 juta. Manipi ini kurang. Jadi Al-Quran yang tipis itu kalau dikenal huruf dan tanda bacanya pasti bisa baca. Persoalan selama ini karena kurang kenal huruf, kurang kenal tanda baca. Itu juga yang menjadi kendala pada saat kita tadarus.
Mega huruf udah dipahami. Di metode tasbih ini akan kita coba paparkan secara 100% menurut asumsi kita. Ya. Al-Quran itu mudah. Kalau sungguh-sungguh pasti ada jalan. Ya. Kemudian huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Ini yang hadisnya. Dari Husain radhiyallahu anhu berkata seorang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apa makna huruf hijaiyah?" Itu Rasul ditanya. Rasul nyuruh Ali untuk menjawab. Kemudian dia doakan. Apa jawabannya Sayyidina Ali? Setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Jadi nanti kalau saya ajak, ayo kita sebut huruf, itu hakikatnya kita bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah. Begitu juga kalau jamaah ngajar orang, hakikatnya sedang berzikir, menyebut nama Allah, walaupun anak kita yang kita ajar. Kenapa? Karena satu huruf hijaiyah adalah pemberian terbaik kepada kedua orang tua. Ada orang yang disiksa di kuburan, kemudian palu mungkar nakir yang selalu memberikan azab kepada dia tenggelam 70 hasta, berhenti palunya secara otomatis gara-gara anaknya di dunia sedang belajar huruf alif, satu huruf. Ini merinding kalau begini. Halo? Halo. Insya Allah. Maka pada saat kita memberikan materi huruf hijaiyah, bukan hanya sekedar keilmuan, tapi ada nilai-nilai kita berzikir menyebut nama Allah. Maka itulah metode ini namanya metode tasbih, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman. Ini yang saya ambil namanya Pak Kasih. Ar-Rahman, Rahman. Kenapa? Hanya dengan Rahman orang bisa ngajar ngaji. Tanpa sifat itu nggak bisa. Mau kasar-kasar apa segala macam itu lewat semua. Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang maha sayang, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi pengajar Al-Quran harus memiliki kasih sayang tinggi. Berarti kalau begitu nggak boleh suara keras. Boleh suara keras, tapi di baliknya, di hatinya ada Rahman. Oke, setuju sampai sini? Rumus baca Al-Quran. Senyum berdua, 19 detik, senyum lagi. Boleh? Senyum bagian belakang. Ya, supaya ini semangat kita meningkat. Komposisi huruf hijaiyah plus tanda baca. Jadi huruf hijaiyah itu hanya ada 29 huruf. Itu yang harus dikuasai secara sempurna. Kemudian tanda baca ada 12. Itu yang harus dikuasai secara sempurna. Ini kalau dikuasai 95% Al-Quran itu jalan. Ini yang kadang tidak menjadi sorotan utama. Kemudian untuk lancar, nggak ada cara lain kecuali mengulang-ulangi bacaan sebanyak 19 kali. Kalau di sini 19 kali. Dari mana angka 19? Angka C Megairo 10 serah. Angka 19 itu terambil dari perintah pertama Al-Quran, Iqra. Betul? Jumlah ayatnya 19, bisa dicek. Kemudian posisi Iqra Al-Alaq dibilangi oleh juz 30 dari amma yatasaalun, dia jatuh di urutan 19. Kemudian diurut dari An-Nas, Mendrek di Asr, itu juga jatuh di angka 19. 9 ini angka istimewa. Alaiha tis'ata asyar, ada Al-Quran. Di atasnya ada 19. Jadi kusok saya di pakuli-kuli huruf we. Dong, apa tuh kuda ini faham. Luar biasa ya. Oke, lanjut. Mengenal huruf hijaiyah, tekad yang kuat. Kemudian harus bersuara. Coba diulangi ucapan saya. Harus bersuara. Harus bersuara. Ya, kalau nggak bersuara itu gagal. Karena Al-Quran itu bacaan. Bisa dibaca, bisa nih. Baca sih kayak. Ya aku pengajari Allah campuna taruh rokang.
Oke, kemudian baca satu-satu, diurut, dibalik, diacak, atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini permainannya. Jadi dia nak cica abatasa, selesai dah. Harus dibalik, sata ba'a, kemudian diacak, atabasa, sata ba'a, gitu kira-kira ya. Kemudian kenali ciri titik, ciri berubah bentuk, ciri ekor, kenali bedanya dan persamaannya, bisa menulis dan bisa menggambarkan huruf sesudah disebutkan 19 kali atau beberapa kali, tapi dia sudah mampu untuk menyebutkan. Jadi kawidi sentra lo meli dempo nengarah huruf ba itu ada titiknya di bawah. Bisa menggambarkan huruf. Kemudian yang ketujuh, pandang dengan mesra huruf yang suka terlupa. Jadi nokoi ini sapu huruf ini, nak pandang dengan mesra. Kenapa? Tugas kita belajar. Tugas kita ini mengulang-ulangi. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Tadi kita sudah isi Allah dan Rasulnya. Tugas kita mengulang-ulangi. Aja mau dicari. Dongo-dongo di Pak Guru ya. Ya mau tu riolo, ya mau tu makok, ya mau tu si baja sih. Betul. Ya. Makanya kan mega kasih anu tuh. Guru mengaji jauh kan nenek-nenek Pak Guru ya, wasoib ya, orang nenek Ersilom ini mah kada wasoib Pak ya, nek baca wasoib, nek baca sih wasoib Pak, mau di Pak nih di boko, kira-kira ini guru nah. Dia pernah kena guru metode tasbih. Kira-kira guru nah wasaib. Baca ni ro kasih nenek. Wasaib maturuna tutup timuna. Maka dia ro guru nah alhamdulillah. Sisa na napa lepa imun sih. Napa je sisa mau ngaji. Subhanallah. Jadi ngaji itu gampang-gampang susah. Jadi mesti punya Ar-Rahman, punya sabar. Oke. Kuasai satu halaman baru pindah halaman berikutnya. Untuk huruf ada 8 halaman. Jika satu halaman bisa dikuasai dalam 5 menit, Pak Guru 5 menit, itu berarti dalam 40 menit itu peserta sudah mampu menguasai seluruh huruf Al-Quran. Oke, inilah huruf hijaiyah. Oke, ikuti saya. Ini ingat, kita berzikir. Kita oke. A, ba, ta, sa, ta, ba, a. Diulangi. A, ba, ta, dari bawah. Oke, sekarang diacak dari atas. Coba. Oke, dari bawah. Oke, alhamdulillah. Ya, coba dari kiri ke kanan. Ini tadi huruf, ini juga huruf, ini juga huruf, ini juga huruf. Tidak boleh bersambung ke kiri. Ingat, tidak boleh nyambung ke kiri. Ke kanan dia boleh. Ini huruf, ini huruf. Berarti masuk ke Al-Quran. Ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini huruf. Oke. Mak boleh dia nisa, pokok dah asal huruf alif pun nisa ni dikurang. Oke. Yang kanan. Sekarang ini huruf ba, ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini huruf. Yang kosekatan niwi huruf. Masuk ke Al-Quran huruf. Oke, mantap, mantap. Lanjut, huruf ta, huruf lagi. Kalau bergandengan tangan huruf, kenal juga rupanya. Masuk ke Al-Quran huruf. Ini tadi huruf
Oh, huruf ta tu boleh kumampak kiro. Jadi kadang tidak difahami oleh orang. Oke, lanjut. Huruf bergandengan tangan huruf masuk ke Al-Quran huruf kita baca coba huruf-huruf Al-Quran tanpa tanda baca. Huruf A, kita pakai A ya. Saya ingatkan di sini pakainya A. Ya, ini dia nih. Dia pakainya A. Ba, ta, sa. Cuma ini nggak dijelaskan. Nanti kalau tanya baru. Huruf Oke, ada yang suka tidak menyebutkan yang ini nih. Sataba. Selesai, ini nggak dia sebutkan. Dia lewat. Nah, di metode tasbih itu kalau masih seperti itu harus diulang lagi. Tunjuk dan sebutkan semua huruf dengan sabar satu-satu. Minimal 19 kali. Coba, sebelah sini dari belakang. Coba, ini huruf Oke, begitu kira-kira penyampaian huruf. Ini ada 8 halaman. Sampai di sini ada pencerahan kira-kira dengan metode ini. Ini yang kata Pak Kandep, jalan tol pengenalan huruf hijaiyah. Ya. Kalau tidak ada tanda baca namanya alif. Ya, kalau ada tanda bacanya baru bunyi. Ini metode tasbih. Metode tasbih di pengenalan huruf ini dia tidak disebut alif, tapi dia disebut a. Jadi kalau yang metode lain dia bilang alif, silahkan. Di metode ini dia sebutnya a, supaya tidak tumpang tindih antara satu metode dengan metode yang lain. Ya, kita bijak aja, semua jalan. Oke? Ya. Ini apakah seluruh huruf harus dituntaskan sampai 8 halaman? Kalau kita sepakat itu nggak perlu dituntaskan karena ini adalah contoh saja, ya. Jadi begitulah kira-kira penyampaian dari 1 halaman sampai halaman ke-8 untuk penyebutan huruf. Ya, ini za, ya. Ro ada seperti ini, za ada seperti ini ya. Ya, kita tampilkan secara keseluruhan. Kalau sa, sya, so, sa, sya, so, do, ya, agak lumayan. Kemudian to, zo, a, wo, ya. Kemudian fa, ko, ka, la. Semua tampilan di Al-Quran kita tampilkan menjadi satu rumus per halaman. Nah, kalau yang punya anak TK itu jangan dipaksa 8 halaman sekali pertemuan, mencret dia. Ya. Bisa jadi cuma 1 nih, ya. Tapi biasanya kalau di Jakarta 1 halaman dia oke. Jadi 8 hari dia sudah kuasai itu huruf hijaiyah. Mau dibuka Quran mana saja huruf hijaiyahnya sudah oke, sudah paham, sudah ngerti. Ya. Ini ma, ya nanti dilihat di PDF. Ini huruf terakhir. Di metode tasbih lam alif namanya la a. Coba sama-sama. A. Ya. Oke, diulang. Oke, dari bawah. Lagi. Oke. Ke kiri coba. Nih. Apa bedanya la sama a? Ya. 1 ke kanan, 1 ke kiri. Ya. Yang ke kiri itu huruf la, yang ke kanan itu pasti huruf a. Oke. Kemudian a. Coba. A. Ini.
Ada berapa huruf A di sini? Ada 4. Oke, ini huruf ya. Ini ini oke, jadi ini huruf ya. Oke. Setelah paham, kita coba menggali huruf yang bertitik sama huruf yang tidak bertitik. Ya, coba sebutkan. Ini ya, ini huruf yang tidak punya titik. Huruf titik 1 di bawah ada berapa huruf? Ada 2. Itu huruf ba dan ja. Ya. Huruf titik 2 di atas ada 2 huruf, yaitu huruf ko dan ta. Ta bentuk lain huruf ta. Ini juga huruf ta. Huruf 1 titik di atas ada 8 huruf. Sebutkan hurufnya. Oke, jamaah sekalian, kita belajar dari tadi. Ini sesungguhnya kita bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah. Maka jangan pernah pudar rasa spiritual itu, supaya apa yang kita baca, apa yang kita sebut terus bernilai zikir di hadapan Allah. Mau tahu kenapa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir menyebut Allah yang menenteramkan hati. Oke, 2 titik di bawah hanya 1 huruf, yaitu huruf ya. 3 titik di atas ada 2 huruf, yaitu huruf ya. Kalau ini yang ada beda ada sama, ini huruf Oke, jangan terkecoh, sambil diperhatikan sambil dilihat. Kemudian ini yang penting saya sampaikan, huruf yang dibaca O. Tebal. Assalamualaikum bukan warah, warahmatullahi wabarakatuh, bukan wabara, karena ro termasuk huruf yang tebal. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba kho, ro, so, bo, to, zo, ro, ko, dan lam Allah yang sebelumnya u dan a. Oke. Kemudian huruf yang bunyi tipis, udah biasa. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, sha, a, fa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Oke. Mari kita bedakan sebutan huruf ini. Biasanya kalau sudah bermain di 8 halaman, di sini sudah lari. Ya, 8 halaman itu dia sudah kuasai, di sini sudah lari. Coba bo, so, wo, sa, sa, sha, so, ya, za, za. Bedanya antara za dengan za, kalau za itu nggak berdesis, kalau za berdesis. Za, za, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada yang bilang oh kurang dijawab tuh. Jadi yang benar yang bagaimana? Iya yulyilatil ardu yilyalaha. Oh itu terlalu tipis, ditambahin. Coba diulang lagi. Ija juljilatil ardu jiljalaha. Dengan membedakan ini mudah-mudahan itu bisa diantisipasi. Coba ja, za, za, ya, kho, ro, ro, ko, a, ta, po, ka, ko, ha, ha. Pernah lihat banyak soang yang lehernya panjang? Angsa ya, angsa itu pintar sekali nyebut ha. Belajar mikir sama dia. Ha.
hayya 'alas shalah. Jadi ha yang pertama dengan ha yang terakhir itu beda. Ada sama aja. Hayya 'alas shalah. Nampak mana huruf Okey. Kemudian za, zo, da, bo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Huruf selesai sampai di sini. Sekarang kita masuk pengenalan tanda baca. Ya. Ya. Halo. Hai. Kita pindah ke tanda baca ya. Senyum ketiga. Senyum dulu. 19 detik. InsyaAllah senyum itu adalah ciri-ciri orang sorga. Jadi banyak-banyak senyum. Jadi kalau mau tahu apakah saya ahli sorga atau bukan, lihat setiap hari itu apakah kita senyum 19 kali atau tidak. Kalau cemberut terus, kayaknya tidak bisa berharap banyak untuk masuk surga. Setuju ini? Ayatnya ada, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Itu wajahnya berseri-seri. Ini kayak begini nih sekarang. Semuanya berseri-seri. Jam berapa sekarang? Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya ada 12 tanda baca. Ya. Kalau metode Baghdadi alif dia wa na a, alif dia wa na i. Kalau di sini kita pisahkan itu antara huruf dengan tanda baca. Nanti sesudahnya baru diaplikasikan, dipadukan. Oke. 1 di atas a. 1 di bawah i. 1 di depan o. Coba. Kalau di atas, kalau di bawah, kalau di depan. Oke. Jadi ini bacanya. Ya, ingat ya. Apa ini? Pendek. Nggak boleh ada yang dibaca panjang. Inilah fungsi tanda baca. Nggak boleh ba. Ini karena mikir ba, ini 3 kali dia hajar. Kenapa 3 kali kau baca? Padahal tulisannya cuma 1. Ustaz, saya pikirkan di sini. Kalau dipikirkan kata metode Iqra, putuskan saja dulu, baru mikirkan berikutnya. Coba baca. Oke, ini. Pertanyaan, kenapa ini tidak dibaca abasaka? Halo? Karena tanda bacanya di bawah. Ini ada yang baca ini a, ada yang baca ba, karena kurang memahami fungsi dari tanda baca. Oke, ini bacanya, maka ini bacanya ini semuanya pendek, nggak boleh dibaca bisa aku, nggak boleh. Bisa aku, kan bisa aja ya. Fungsi tanda panjang, fungsi tanda baca itu adalah mengantarkan kita untuk menyebut huruf itu dengan sempurna, dengan benar. Oke. 2 di atas an, 2 di bawah in, 2 di depan un. Ini juga un, ini juga. Coba sebutkan. Oke, baca. Terus. Maka ini bacanya. Sebentar, hati-hati. Ini bacanya. Hati-hati. Di sini cuma 1. Ada lagi baca bin san an kun. Oh, berarti kurang fokus, kurang jeli. Ya, saya pindah ke sebelah ya. Ya. Tanda panjang. Tanda
panjang cetakan Indonesia. Fathah alif a, sama-sama. Jangan pelit. Jangan pelit memanjangkan huruf. A. Dua hitungan. 1, 2. Ya. Jadi kalau harokat itu bahasa mudanya di metode tasbih adalah dua hitungan. Dua hitungan itu apa? 1, 2. Kalau 4 harokat, 4 hitungan. Berarti 1, 2, 3, 4. Mana lebih banyak? 2 sama 4? Pasti terukur panjangnya. Ada orang harokat itu apa sih? Nggak bisa dia. Padahal cuma hitungan aja, dibuat mudah. Inilah sifatnya metode tasbih ringan. 6 harokat berarti 6 hitungan. Apa 6 hitungan itu? Coba bantu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Hitungan 6 hitungan, segitulah kira-kira ukuran panjangnya kalau kita menyebutkan 6 harokat. Baik. Sama-sama. A, kasro ya sukun. I, dhamma waw sukun. Lagi. Baik, panjang atau lama? Mad. Ya. Maka ini bacanya maka bawah ini bacanya pelan-pelan, hati-hati. Ini bacanya pendek. Ini kan? Ya, bisa aku. Jadi ada enggak? Ini enggak bunyi. Ya. Jadi kalau dia panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek. Ya. Ini tanda baca panjang Al-Quran cetakan Indonesia. Ada yang suka ketemu cepat? Ada? Oke. Tanda baca panjang Al-Quran cetakan Indonesia. Fathah berdiri, A, kasrah berdiri, I, dhamma terbalik, U. Kalau ada ini pasti panjang, jangan diabaikan. Karena kapan yang pendek dipanjangkan, ya, yang panjang dipendekkan atau pendek dipanjangkan itu merubah arti. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hu-nya pendek. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Begitu dibaca panjang, hudan lil muttaqin. Yahudi bagi orang bertakwa. Subhanallah. Hanya persoalan panjang pendek. Maka tolong betul-betul tanda baca diperhatikan. Coba. Ini bunyinya. Ya, maka ini bacanya oke, ini ya, maka ini bacanya oke, hati-hati. Sudah jeli rupanya. Ya, alhamdulillah. Kemudian tanda baca panjang Al-Quran cetakan Arab. Ini cetakan Arab nih, yang ke Madinah bingung gara-gara tanda panjang ini dia analisa, ini apa ya? Akhirnya diambil jurus pamungkas. Shadaqallahul azim. Tapi dia janji mengaji. Sudah kira-kira kayak Quran dan Arab. Subhanallah. Padahal ada ciri-cirinya. Oke, fathah alif a, kasro ya i, dhamma waw u. Itu cetakan Arab, itu ciri-cirinya.
Jadi ini bacanya ini. Ya, ini bacanya. Yang ini. Oke, alhamdulillah. Oke. Kemudian tanda baca panjang Al-Quran cetakan Arab yang lain. Jadi kan masing-masing tanda baca itu ada dua. Fathah alif kecil, kasrah ya kecil, dhamma waw kecil. Dulu saya menganggap cetakan Arab ini karena ada tulisan begini, saya pikir tintanya melebar, tidak sempat dihapus, padahal ada fungsinya. Ya, maka ini bacanya oke. Ini oke, hati-hati ini. Ada yang aku dengar tanya, rupanya pendek. Aku bisa. Yang ini? Oke, sudah bisa membedakan panjang Indonesia dan panjang Arab? Bisa ya? Nanti kalau ke Mekah begitu buka, insya Allah. Jangan seperti kawan kita, dia baca ini, iya, biya, siya, kia, uwa, buwa, suwa, kuwa. Padahal itu tanda panjang. Ya, tapi setelah lihat metode tasbih, insya Allah dia akan tertolong. Oke. Tanda alis atau pedang itu lebih lama. Oke. Tanda alis pedang lebih lama. 4 hitungan atau 6 hitungan. Nanti kita masuk ke metode skema tajwid untuk menentukan kapan 2 harokat, kapan 4 harokat, kapan 6 harokat. Ingat, metode tasbih ini adalah qiraatnya Imam Hafiz Thariq Syatibiyah. Maka harokatnya atau panjangnya yang dimunculkan sesuai dengan thariqatnya. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, dan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena ada thariqat yang lain menyebutkan 4 atau 5 harokat. Semua bisa jalan. Oke. Kemudian tanda mati atau tentara. Ya, ini bacanya bisa. Kalau ada mati jadi bis. B-nya nggak panjang, bis. Oke. Tasydid atau raja, ganda. Ya, itu fungsinya mendobelkan huruf. Ini bacanya kalau ada tasdidnya jadi iya. Kenapa ini raja? Itu karena sama dengan mahkota raja. Sama dengan mahkota raja. Oke. Maka di bawah ini bacanya panjang apa pendek? Coba sebutkan. Oke, ini panjang dulu 6 harokat baru mati. Bis aku. Coba. Oke. Ini selesai sampai di sini, ya. Senyum keempat, penerapan rumus. Kira-kira dengan pengenalan huruf ini ada pencerahan baru? Ada? Insya Allah. Palang melintang kita mengajar. Yang paling dahsyat adalah orang datang sekedar nanya, bagaimana ya caranya supaya bisa baca Al-Quran. Saya cuma bilang, ada waktu nggak duduk? Kalau ada waktu, kita main huruf, main tanda baca. Meneteskan air mata, lebih 1 jam, dia sudah bisa baca Quran keluar dari ruangan. Tugas kita adalah mengantar tadi itu. Kode pernah pahangnya, ajak dipasang supaya dia hafal. Jangan. Bantu aja dia ngulang-ngulang itu 19 kali. Kau nerapi ini, kedua dah paham nih. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih kau sudah turunkan ilmunya. Tapi kau nerapi di ke-10 sirah, dia pada pahangi. Terus bersabar, karena itu adalah bentuk Allah memanggil kita berzikir menyebut nama dia. Mudah-mudahan dengan itu Allah ijabah keinginan-keinginan kita. Ya, oke. Penerapan huruf, hurufnya apa, tanda bacanya apa, bunyikan 1 atau 2 huruf saja. Tenang, fokus, tidak buru-buru.
huruf tidak punya tanda baca, tidak dibaca. Metode Iqra ya. Huruf tidak punya tanda baca, tidak dibaca. Jadi keunggulan dari beberapa metode tetap saya ambil untuk memudahkan saya mengajar. Oke. Hurufnya apa? Tanda bacanya apa? A. Bunyinya H. Hurufnya apa? Hurufnya apa? H. Tanda bacanya bunyinya. Jadi selalu pertanyaannya hurufnya apa, tanda bacanya apa, bunyinya apa. Itu dulu untuk mengantarkan dia mengaplikasikan rumus yang sudah dia hafal, tanda baca dan huruf yang sudah dia hafal. Karena biasa orang dikasih cangkul, ini sepakai, ya kan? Huruf dia sudah tahu, tanda baca dia sudah tahu. Ini mau diapakan? Ah, di sini hurufnya apa? Tanda bacanya apa? Maka bunyinya coba dibaca. Kira-kira begitu. Begitu semua tuh penerapan rumus. Dan saya yakin ini semua saya lihat wajahnya berseri-seri. Ilmu ini sudah di luar kepala semua. Sudah di luar kepala. Tahu masuk apa enggak ya? Ya, insya Allah masuk. Sama juga di sini ya. Sama juga seperti ini, nanti tinggal dibuka halaman-halamannya ya, tanda panjang, karena semua sudah saya susun dan itu saya buat sesimpel mungkin. Jadi penerapannya nggak banyak-banyak. Kenapa? Untuk menekankan. Oke. Kemudian begitu ini sudah selesai ya, teliti perbedaan dan persamaan huruf, perbedaan dan persamaan tanda baca, perbedaan dan persamaan bunyi. Coba ini bacanya. Oke, lagi. Ya, mana suaranya? Oke, yang bawah bacanya? Kenapa yang bawah man, yang di atas ma? Persoalan tanda baca. Oke, ini bacanya panjang atau pendek? Coba. Oke, kenapa dibaca panjang? Jawabannya karena ada tanda panjang. Kalau di atas kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada tanda panjang. Ini bacanya? Ya, kenapa ini panjang? Sama bacanya dengan yang di atas. Rupanya sama panjangnya, sama tanda panjangnya, cuma simbolnya berbeda. Oke. Ini bacanya cetakan apa ini kira-kira? Cetakan Arab, karena ya-nya nggak ada sukun, waw-nya nggak ada sukun. Ya, ini cetakan apa ini? Arab. Ya, kenapa Arab? Ya, karena sesudah fathah ada alif kecil. Ya, sesudah kasar ada ya kecil, sesudah dhamma ada waw kecil. Kalau ini coba yang benar baca. Nah, itu kan yang suka disebut kalau tengah malam kan? Mami, lembut ya. Ya, kalau ini ma mim. Ya, jadi ada yang baca ini ma. Oh, berarti dia belum tahu tanda baca. Dia harus dikemas di tanda baca. Ya, ingat, kita tidak memaksa orang untuk menghafal, kita tidak memaksa orang untuk menguasai. Tugas kita sungguh-sungguh menuntun dia untuk bolak-balik. Dan selalu membangkitkan semangatnya. Diingatkan, kau lagi berzikir, kau punya persoalan, kau punya hajat, kuatkan di sini. Allah terima, hajatmu diterima, persoalanmu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya dari sini, dari pengajaran. Oke. Kalau ini mimmu. Dari sini diulang mimmu. Ada double-nya kan? Ya, kalau di sini mamimu. Coba.
Kalau ini dibuat begini karena banyak orang tidak tahu memfungsikan tasydid dan mati. Ya, maka dibuatkan latihannya. Oke, aman sampai sini? Jam berapa sekarang? 11, kurang 15 menit. Coba baca. Mohon dibaca dengan penuh keikhlasan buat orang tua yang melahirkan. Ya, saya punya rumus untuk ke orang tua setiap ada persoalan, ya. Setiap ada persoalan minta ridhonya orang tua. Bahkan sering saya melakukan, kaki orang tua saya bersihkan dengan air, kemudian saya lap dengan handuk. Sesudah itu saya siram dengan air aqua. Saya ambil kembali airnya di ketuang, kesanggang, ya apa, baskom. Saya masukkan kembali dalam botol aqua. Terus saya katakan, ibu mohon ridhonya. Kata ibu, nak merotak ke si ajiku. Maka dekat, tidak ibu, saya ini pernah maliking di lelenda bubuhata. Kalau bukan dari ridho kita, gak mungkin saya dapatkan seperti saat ini. Saya punya persoalan, gak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahu persis wakilnya Allah adalah engkau, wahai ibu. Ridallah fi ridal walidain. Ya, lakukan itu. Maka kita baca ini, niatkan buat orang tua, niatkan buat guru, niatkan buat mertua. Ada yang punya mertua, anak nami bane resilureng, deni ngerang itu mutuana, pariari pak. Subhanallah, dengar tua semetua resiko orang tua mertua itu sebenarnya kedudukannya sama. Cuman kadang iblis pandai menjual. Ternyata iruk penjaji aku, padahal anaknya di lusera wendi-wendi. Halo? Ya. Ini maksudnya supaya kita baca surah Al-Fatihah itu buat orang tua, buat mertua, buat para guru, buat keluarga, dan buat para sahabat, orang-orang yang berjasa. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkah, Allah ridho. Sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Ya, kalau nada di Ibnu Sabil Jakarta begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya yakin para imam banyak jauh lebih bagus dari ini. Tapi intinya hubungkan hati dengan Allah. Apalagi kalau dapat undangan jadi imam, itu betul-betul dikoreksi. Apakah karena amplopnya, apakah karena derajatnya, sehingga mau dibuat terbaik? Tidak. Benar-benar dikoreksi punya hati. Hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau seperti itu, yang tampil apa adanya justru itu yang berkesan. Setuju? Alhamdulillah. Baik. Masuk skema tajwid. Ini skema tajwid, ini tahsinul qiraah. Kalau tadi Pak Kasih itu sudah, insya Allah sudah bisa baca. Latihan, oh mereka sudah bisa tuh. Di halaman mana saja dia udah bisa. Yang penting dia sudah kuasai 8 halaman huruf hijaiyah, kemudian 7 halaman tanda baca. Nah, kalau ini sepintas saja untuk tahsin, skema tajwid. Dalam cetakan Arab, lafaz Allah tidak terdapat tanda panjang. Pernah memperhatikan? Allahu ya, tapi tetap dibaca panjang. Ingat, cetakan Arab. Jangan karena baca cetakan Arab tanda panjangnya tidak kelihatan sehingga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oh salah, tetap panjang. Kemudian dalam cetakan Arab ada short potong, ada simbol hamzah wasal, bukan u. Tidak berfungsi kalau dibaca terus, dibaca a kalau dimulai atau sesuai aturan. Dalam cetakan Arab untuk idgham, ikhfa, iqlab maka huruf nun atau mim atau huruf sebelumnya tidak terdapat sukun. Huruf sebelumnya tidak terdapat sukun. Jadi ada nunnya, tidak ada tanda sukunnya. Itu kemungkinannya ikhfa, iqlab atau idgham. Kemudian tanwin fathah dan kasroh itu tidak sejajar, agak miring. Kemudian sementara tanwin dhammah itu tulisannya 99. Ini dicetakan Arab, ciri-cirinya. Kemudian ada huruf tidak punya tanda baca, tidak dibaca. Ada yang nanya, kenapa ada huruf tidak punya tanda baca, kok dipasang di situ? Jawabannya gimana? Jawabannya supaya ada tugasnya para imam mengajarkan. Ada tugasnya guru ngaji untuk mengajarkan. Kok ini semana nih? Ada tugasnya guru ngaji. Dia situ kesini runtuhin senti. Ya, Pak Kasih deh. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya orang ngajar ngaji berkah. Ya, saya ini cuma ngajar ngaji dan saya memang benar-benar fokus, sungguh-sungguh mengajarkan. Alhamdulillah itu 6 kali ganti paspor. 6 kali ganti paspor yang 48 halaman hanya urusan nganter jamaah haji, jamaah umroh 6 kali. Ini bukan bangga, tapi ini saya menceritakan bahwa kita yang sungguh-sungguh ngajar Al-Quran pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kelihatannya hina di mata kawan-kawan. Ya. Oke. O atau nol di atas huruf, maksudnya huruf itu tidak berfungsi sesuai aturan. Ada kan misalnya wala ada di atas alif itu ada nol di atas ya. Itu nggak berfungsi pada saat dibaca terus. Tapi kalau berhenti dia panjang. Wala ana. Itu tugas siapa? Tugasnya kita menyampaikan. Ya. Kemudian tanda wakaf. Ada lam alif, ada mim, ada zai, ya. Dan seterusnya. Pada dasarnya ini kayak musin salim sama kayak fatoni, ya. Itu dedekotnya qiraah sab'ah di Jakarta. Saya sama kayak musin salim 4 tahun belajar qiraah sab'ah. Alhamdulillah. 2 tahun belajar sama kayak fatoni. Beliau katakan tanda wakaf ini pada dasarnya boleh berhenti, boleh tidak, terserah. Ya. Oke, maka yang harus dikuatkan adalah bagaimana berhenti dengan baik, bagaimana memulai dengan baik. Nanti ada skemanya. Kemudian, jika memulai bacaan dari tanda tasydid, kan ada huruf, ada tasydidnya kadang, ya.
maka tasydidnya tidak difungsikan. Oke. Rumus An-Nur ini menyelesaikan idgham bigunnah, idgham bila gunnah, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham syamsi, dan banyak yang diselesaikan hanya dengan rakyat, tentara, raja. Apa itu rakyat? Huruf yang tidak punya tanda baca. Ini. Ada alif ini tidak punya tanda baca kan? Itu rakyat, digaga pangkana. Ya. Saya menghadap Pak Kasih, wih ada pangkat dia deh. Itu dia pejabat. Nggak ada pangkat rakyat. Oke. Kemudian tentara, ini yang tanda sukun. Kalau dilihat dari atas sama topi bajanya tentara. Kalau di depan kadang ya kayak sukun itu. Ya mati karena ada helm tentaranya. Kalau dia nembak mati. Raja tasydid karena sama dengan mahkota raja. Halo? Hai. Allahu Akbar yang mendengarkan suara saya. Oke, raja itu tasydid, ganda atau mahkota raja. Ini nih, ya. Ini tentaranya. Kita bermain. Ini bukan main politik ini Pak Kasih, ya. Rakyat kalah sama tentara. Ini rumus yang diterapkan oleh An-Nur. Rakyat kalah sama tentara. Jadi kalau ada rakyat berhadapan dengan tentara, alifnya tidak berfungsi, langsung dibaca wal. Ya, itu izhar qamari, itu judulnya. Izhar qamari yang kadang buat kita bingung. Walhamdu. Jadi enggak dibaca walhamdu atau tidak dibaca waalhamdu. Bacanya kenapa walhamdu? Rakyat kalah sama tentara. Oke. Nomor 2 permainannya. Tentara kalah sama raja. Mau maga pangkana panglima, mau maga di presidennya. Kamu jangan kalah dia. Tentara kalah sama raja. Ini ada tentara nih berhadapan dengan raja. Maka ba yang tentara itu kalah, tidak bunyi. Langsung irkam ma'ana. Coba sama-sama. Ya, jadi bukan irkab ma'ana. Bukan. Ya, tentara kalah sama raja. Apa istilahnya dalam tajwid? Idgham mutaqaribain. Oke. Kemudian ya, rakyat kalau sama tentara aja kalah, apalagi sama raja. Betul. Di sini ada berapa rakyat? 1, 2, 3, 4. Depannya ada raja. Maka bacanya ya, ini namanya idgham syamsi. Wa amilus so, bukan wa amilu wa a'alas so. Terlalu repot. Wa amilus sholihat. Ini metode An-Nur. Dia mengklaim dirinya 2 jam bisa baca Al-Quran. Disinilah saya berkembang. Saya protes waktu itu. Kenapa ada spanduk 2 jam bisa baca Al-Quran, sementara kami tahunan baru bisa. Penemu metode bilang, Bapak sudah tahu nggak metodenya? Saya bilang belum. Oh, kalau begitu kita nggak bisa ngobrol karena Bapak belum tahu metodenya. Kita ketemu dulu deh. Ada pelatihan di Bursa Efek Jakarta, ada 30 pialang saham untuk belajar ngaji. Kau ikut? Saya ikut dan ternyata 23 diantaranya yang tadi sama sekali nol, 23 orang ini bisa baca. 7 yang gugur, tidak bisa baca. Kenapa yang 7 ini? Saya amati sedikit-sedikit buka HP. Yang satu lagi berdua ngobrol, bagus metodenya nih. Lewat pelajaran, gagal dia. Jadi gak fokus, gak konsen. Yang satu dikit-dikit, kamar mandi. Yang satu karena dikasih buku materi, dia buka tuh materi. Bagus. Lewat trik-trik pengajaran, dia gagal. Yang satu lagi kelihatan khusyuk, rupanya Masya Allah. Jadi ada satu kondisi yang membuat tidak konsen. Yang konsentrasi 23 orang itu berhasil. Maka saya katakan
Oh, ini metode ini saya mau ambil untuk memberikan solusi. Alhamdulillah, dari situlah berkembang menjadi metode tasbih. Oke. Terakhir, ini ada skemanya. Yang mau mendalami ini, sepanjang saya masih di sini, saya ada di rumah Pak Haji Zainal di lantai 2. Setiap habis Isya kita bedah ini. Ini bagaimana penjabarannya, bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapannya. Kita ketemu di situ. Terbuka, ya, tanpa pungutan biaya. Datang aja, mumpung ada kesempatan. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan tadi, ukuran panjang. Kapan dibaca 2, kapan dibaca 4, kapan dibaca 6 harokat, kapan dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, berapa harokat? Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa berapa harokat? Ba berapa harokat? Ada kecenderungan wa-nya lebih pendek daripada ba, padahal dia sama-sama 2. Kana tawwaba. Itu mungkar nakir datang, digebuk. Man qara al-Qur'ana bi ghairi tajwidi, termasuk ukuran panjangnya, termasuk tebal tipisnya, termasuk makharijul hurufnya. Man qara al-Qur'ana bi ghairi tajwidin, siapa yang membaca Al-Qur'an tidak bertajwid, kata mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fasik, dia dianggap fasik. Alhamdulillah, metode ini hadir untuk memberikan solusi. Oke, kapan dibaca 2? Jawabannya cuma 1. Sesudah panjang. Ikuti. Sesudah panjang. Yang semangat. Sesudah panjang. Tidak bertemu. Sukun, tasydid atau hamzah. Qala. Ini panjang kan? Sesudahnya nggak ada tasydid, nggak ada sukun, nggak ada hamzah. Maka ini mutlak 2 harokat. Sama juga tanwin fathah stop. Ya, afwajan, n-nya dibuang, dipanjangkan 2 harokat karena nggak bertemu sukun atau hamzah. Paham sampai sini? Jawabannya cuma 1. Kapan dibaca 2 harokat? Jawabannya cuma 1. Ini. Sesudah panjang, tidak bertemu sukun, tasydid atau hamzah. Sekarang pertanyaannya, kapan dibaca 4 harokat? Jawabannya cuma 1. Sesudah panjang bertemu dengan hamzah. Panjang kan? Ada a. Berarti itu 4 harokat. Jadi lihat di Al-Quran, oh sesudahnya ada pak hamzah, itu 4 harokat. Ya. Kemudian kapan dibaca 6 harokat? Jawabannya cuma 1. Sesudah panjang bertemu sukun asli atau tasydid dalam 1 kata. Dol, ini 1 kata. Maka dia mutlak 6 harokat. Ada imam yang baca tidak sampai 6 harokat, hati-hati mungkar nakir. Dia mutlak, lazim namanya. Lazim kalimil mutsaqqal. Ya, itu kalau istilahnya. Tapi itu hadir berdasarkan bacaan Rasul. Rasul selalu baca di sini dhalin waladhdallin. Jadi bikin tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dhalin. Itu untuk melatih. Tapi jangan pada saat jadi imam. Walau iman rahasia itu makmum di bawah. Subhanallah. Oke, 6 harokat. Jawaban cuma 1. Kapan boleh dibaca? Pilihan. Boleh 2, boleh juga ambil 4, boleh juga ambil 6 harokat. Kapan?
Sesudah panjang bertemu sukun tidak asli. Nah, aslinya apa? Fathah. Tapi Nabi kalau berhenti di sini, bunyi na itu disukunkan. Itu namanya sukun tidak asli. Maka ulama tajwid memberikan istilah mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, arid baru, sukun sukun. Mad yang ketemu sukun baru. Ini dia. Lin boleh dua. Lin boleh. Lin 4 harokat boleh. Lin 4 harokat. Oke, ada pencerahan di sini. Dulu kita disibukkan dengan mad asli, mad tabi'i, ya, mad silah qasirah, terus mad tamkin. Waduh, kadang pusing. Jadi sama kayak kalau naik motor. Ya kuma motor oki diputar gas, nah dia maka dia pentil, engka busi, engka seher. Tapi begitu masuk di bengkel dikasih tahu, oh ini pentilnya rusak. Baru kita tahu, oh ya dia sepet. Tapi selama ini bisa jalan dengan baik. Inilah metode tasbih. Bisa jalan dengan baik. Nanti belakangan insya Allah baru paham. Oh ya beli asana ya, ya beli asana ya. Alhamdulillah. Oke. Paling terakhir, yang terakhir dari pertemuan hari ini, contoh tahsin dalam metode tasbih. Ya. Kelihatan hurufnya? Kelihatan? Ya. Paling terakhir, coba kita baca ayat 11. Jadi cara ini dalam tartil satu kata. Ya, tadi sudah menggabungkan hurufnya apa, tanda bacanya apa. Kita coba baca. Ikuti saya. Sesudah saya membaca, kemudian saya kasih aba-aba, ikuti dengan suara serentak. Ingat, satu huruf sama dengan menyebut nama Allah. Satu huruf mampu menahan palu mungkar nakir. Oke. Fa'tarafu. Ya, bernafas dulu. Fa'tarafu. Ya. Bidzambihim. Kira-kira kalau tadarusan seperti itu, lebih peluang benar lebih banyak apa lebih peluang salahnya banyak? Ya, biasa kesalahan kita dalam tadarus, ya pada lepak ko capu nang tasain. Ya pada lepak ko tasakai bacaan. Ini enggak, kita buat satu kata. Coba. Fa'tarafu. Fu-nya berapa harokat? 2. Jadi jangan fa'tarafu. Magalo din kali, tapi magalo salah. Fa'tarafu. Bidzambihim. Dan mati ketemu ba, Nabi mengganti bunyi n menjadi ba, baru dia tahan. Bidzambihim. Setelah ini oke, baru digabung, pasti lebih ringan. Fa'tarafu bidzambihim. Nah, kalau mau diterangkan hukum-hukumnya berdasarkan metode tasbih, baru dibuka. Ini skemanya. Ini kenapa dibaca begini, karena ini. Tadi itu yang mau mendalami di sana. Karena kita terbatas waktu, zuhur kita selesai. Oke. Fasuhqa. Berapa harokat ko-nya? 2. Jadi nggak boleh lebih ya. Fasuhqa. Nggak boleh. Apakah semua seperti itu? Semua yang kasus dengan ini sama dalam Al-Quran. Ya.
Fasuhqa. Sama-sama. Oke. Li ashab. Mari ingat tidak? Iwa cakap taca dia cedek. Wasana betul kau mandreki. Tak setimpu, tak setimpu. Kau sisa tak pasti penelo di pertama. Bisa, nggak bisa. Harus sedikit-sedikit. Baru digabung. Fasuhqan li ashab. 1, 2, 3. Baru diterangkan. Kalau berhenti, N-nya dibuang, dipanjangkan 2 harokat. Karena begitu Nabi mencontohkan bacanya. Fasuhqan. Tapi kalau diteruskan, maka bunyi N-nya dimasukkan ke la dan tidak ditahan. Karena begitu Nabi mencontohkan bacanya pada saat dia baca terus. Fasuhqan li ashab. Coba. Fasuhqan li ashab. Jangan ada yang berprinsip, tanggung sekali Ustaz 31 nih. Tapi kok capunin apa sih? Loki calengnya. Ya, berhenti aja. Ya, jangan paksakan diri. Ya. Kemudian baru as-sa'ir. As-sa'ir. Ya. Kalau berhenti ha itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian ujungnya qalqalah mantul be. Coba sama-sama. Be. 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 Kau jauh istilah dia. Be. Ashab. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Tapi kalau terus ya, ha-nya itu mutlak hanya 2 harokat. Ini namanya ilmu baca. Kau lempangi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau terus mutlak hanya 2. Ya. As-sa'ir. Ya, alif dibunyikan a karena berdampingan dengan la. Rumusnya juga ada di metode tasbih. Tapi karena kita terbatas waktu, nanti kita dialog di luar dari pertemuan ini. Ya. Tapi kalau digabung, ba-nya yang tadi qalqalah dikembalikan harokatnya, ya, dikembalikan harokatnya, kemudian a-nya dibuang, as-sa'ir. Maka terjadi di situ namanya idgham syamsi. Li ashabis sa'ir. Li ashabis sa'ir. Ya. Nah, kalau sudah sampai di akhir semuanya sudah oke, baru diajak dari awal. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, inilah kira-kira pemberian materi pada hari ini, ya. Karena ini masih ada Pak Kasih, masih ada pimpinan IPIN untuk mungkin menyampaikan kesan-kesan. Ada satu permintaan, ya, 2 deh ya, 2 permintaan. Pertama, saya lihat wajah-wajah yang hadir di sini adalah wajah surga semua. Amin. Alhamdulillah. Kalau masuk surga, halo, halo, hai. Kalau masuk surga, amin. Tolong Agus diajak-ajak. Ya, yang dapat bidadari 70, 1 tolong bagi. Ya. InsyaAllah harapan itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika ada kekurangan dalam metode ini, tolong disampaikan dalam bentuk video, di-share ke saya. Oh, ini Ustaz kurang. Begitupun kalau ada kelebihannya. Kenapa? Rupanya kawan-kawan banyak menginginkan metode ini, dan biasanya dia selalu melihat testimoni. Ya, mudah-mudahan ini kan
gebrakan ini saya mulai dari kelahiran saya. Kalau di Jakarta hanya pengajaran biasa, ya, orang datang dia selesai, tidak pernah dikomersil, artinya tidak pernah disiarkan. Tapi kawan-kawan meminta tolong disiarkan. Begitu datang ke sini gayung bersambut, ketemu sama Pak Kasih, ketemu sama Pak Zainal Abidin, langsung ditahan. Kamu gak usah pulang dulu. Saya bilang saya ada acara, jadi saya pulang dulu ke Jakarta baru ke sini. Sekarang sudah dicekal sama beliau. Jangan ambil tiket pulang dulu. Di sini kita kembangkan sampai benar-benar ada yang bisa. Insya Allah. Oke, dari saya cukup sekian. Tidak berpanjang kalam lagi, dan selanjutnya saya serahkan kepada protokol. Bi'aunillahi wa taufiqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.